Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kesempatan kali ini masih berjumpa dengan Bu Ika dalam kondisi sehat. Bu Ika mau menjelaskan tentang pendapatan nasional bab 1. Sejak zaman dahulu anak-anak, mungkin kita sering sekali mendengar bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang berkembang. Awalnya itu terasa seperti wajar saja dan masuk akal, bukan? Namun setelah beberapa dekade mungkin kita pun jadi berpikir, kok Indonesia berkembang terus? Kapan jadi negara majunya? Apakah Indonesia benar-benar berkembang? Atau memang sudah pada tahap menjadi maju? Untuk mengetahui hal ini secara pasti anak-anak, ada loh caranya. Hal ini yang kita sebut pendapatan nasional. Oke, kita masuk KD pertama yaitu pendapatan nasional. Apa yang mau kita bahas di sini anak-anak? Yang pertama yaitu pendapatannya. Apa pengertiannya? Kemudian yang kedua, tujuan dan manfaat. Mempelajari pendapatan nasional. Kemudian yang ketiga, konsepnya. Yang keempat, metode perhitungan. Dan yang terakhir yaitu pendapatan per kapita. Kalian bisa melihat bagian berikut ini. Kita masuk pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu merupakan penjumlahan. Penjumlahan dari apa anak-anak? Penjumlahan dari seluruh pendapatan yang diterima warga negara, misal Indonesia. Dalam satu kurun, satu periode yaitu 1 tahun. Karena di sini dikatakan merupakan pendapatan, maka ada indikasi nilai dari hasil sebuah produksi. Kemudian kita akan masuk pada konsep pendapatan nasionalnya. Kita nanti akan mengenal istilah dari GNP, GDP, NNI, NNP, PI, DI. Nah, kemudian yang terakhir kita mengenal cara menghitungnya. Ada 3 metode, nanti kita bahas selanjutnya. Kalian lihat dari bagian ini, untuk menghitung pendapatan nasional itu mempunyai tujuan dan manfaat. Untuk apa sebetulnya? Tujuan dan manfaat dari pendapatan nasional ini yaitu untuk melihat indikasi kesejahteraan. Yang pertama, dengan pendapatan nasional kita bisa menghitung GNP itu didapat dari mana, kan begitu. GNP itu didapat dari GDP dikurangi pendapatan neto luar negeri. Wong Indonesia kerja di luar negeri ataupun orang luar negeri bekerja di Indonesia. Nanti kita selisihkan. Kemudian untuk mengetahui NNP berarti GNP dikurangi penyusutan terhadap aktiva tetap. Kemudian NNI itu didapatkan dari GDP ataupun NNP ini dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian kita menghitung PI ini didapat dari mana? NNI dikurangi ada seluruh iuran baik sosial, iuran asuransi, kemudian ditambah dengan transfer payment, kemudian dikurangi lagi dengan pajak perseroan. Laba ditahan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir mencari DI. DI itu didapat dari mana? DI itu dari PI dikurangi pajak langsung. Kemudian anak-anakku, untuk mencari kesejahteraan dari suatu negara, kita bisa menggunakan yang namanya pendapatan per kapita. Pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk. Bu Ika analogkan, kok bisa ya pendapatan per kapita untuk mengukur kesejahteraan? Begini analognya anak-anak, misalkan suatu negara penduduknya 4 orang, Pak A, Pak B, Pak C, Pak D. Pak A gajinya ratusan juta, Pak B ratusan juta juga. Tapi Pak C sama Pak D gajinya hanya ratusan ribu. Ketika kita cari pendapatan per kapitanya, tinggi memang, tinggi. Tapi apakah ini mengindikasikan kesejahteraan suatu negara? Tidak. Karena apa? Terjadi ketimpangan pendapatan antara si A, si B, si C, dan si D.
Yang A dan B gajinya gede, tapi yang C dan D gajinya sedikit. Maka tingkat kesejahteraan pun rendah. Kemudian untuk mengukur tingkat kesejahteraan, kita bisa menggunakan pendistribusian pendapatannya. Kita mengenal yang namanya kurva Lorenz. Kamu lihat ya, kurvanya di sini. Di sini ada daerah arsir. Andai kata daerah arsir ini luas, dari diagonal OE itu luasnya besar, berarti ketimpangan pendistribusiannya juga besar. Ketika garis ini mendekati dengan diagonal, luasnya mengecil, maka luas A ini kecil, maka ketimpangannya pun rendah, berarti kesejahteraannya tinggi. Kemudian selanjutnya anak-anak menggunakan koefisien Gini. Apa itu? Koefisien Gini itu ada 3 kategori. Apabila hasil dari kurva Lorenz itu kurang dari 0,4, maka ketimpangannya rendah. Berarti pendistribusian pendapatannya bagus. Kalau negara kurva Lorenz-nya 0,4, bahkan kurang dari. Tapi kalau 0,4 sampai 0,5 berarti ketimpangannya sedang. Kemudian kalau lebih besar dari 0,5 berarti tinggi ketimpangannya. Kelihatan sekali yang kaya-kaya, yang miskin. Maka tingkat kesejahteraannya kalian bisa menyimpulkan sendiri ya kalau ketimpangannya tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan versi Bank Dunia. Versi Bank Dunia ini mengelompokkan 40% penduduk termiskin. Andai kata kurang dari 12% dari total pengeluarannya, maka ketimpangan pendistribusiannya itu tinggi. Berarti negara ini belum dikatakan makmur. Kemudian kalau 12% sampai 17%, maka dikategorikan sedang. Dan andai kata itu lebih dari 17%, maka rendah. Jelas anak-anakku semuanya? Oke, alhamdulillah. Saya berharap sekali dengan pertemuan kali ini anak-anak paham tentang konsep pendapatan nasional. Dan di kemudian hari semoga memberikan manfaat buat kalian semua, bekal memupuk rasa rasionalisme kalian untuk termotivasi berperan dalam membangun bangsa dan negara kelak di kemudian hari. Semoga sukses semuanya buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.